Oi, sakit amat tuh. Lu lagi capek ya? Gara-gara tadi habis kelas yang bikin pusing itu. Jangan-jangan kamu lagi chattingan sama cewek-cewek itu yang kemarin kamu ceritain. Jahat. Mana ada, orang aku tuh lagi baca berita yang di tahun 2025 itu, yang pernah trending kala itu. Good banget tahu. Ini tuh beritanya. Berita apa sih? Udah lupa gue tahun 2025 itu masa tahun yang lalu. Kamu mah supaya scroll TikTok doang, scroll IG doang. Biasalah gue kayak nggak tahu aja. Baca tuh berita nih, ada berita tentang perusahaan yang mem-PHK karyawannya karena perusahaan tuh pailit. Kasihan banget. Buset, asik banget. Lagi ngomongin apa sih? Ini loh, kita tuh lagi bicarain berita tentang perusahaan yang PHK karyawannya karena perusahaan itu pailit. Oh, yang kemarin trending itu. Beritanya itu. Tapi ngomong-ngomong, pelitan tuh apa sih? Jadi, secara garis besar, pengertian pailit adalah sisa umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan ahli pengawas. Lalu untuk hukum kepailitan itu sendiri ada pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan kewajiban pembayaran utang. Selain dasar hukum, di dalam kepailitan juga terdapat tujuan utama. Yang pertama, ada menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya. Lalu yang kedua, mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan para kreditur. Lalu yang terakhir, memberikan perlindungan kepada para debitur yang bertingkat pada krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Kasus gelombang PHK seperti pada perusahaan Sritek menunjukkan penerapan asas keseimbangan dan keadilan dalam kepailitan. Karena hak pekerja seperti pesangon dan BPJS tetap harus dipenuhi secara adil, tanpa merugikan pihak lain. Selain itu, asas integrasi terlihat dari keterlibatan kurator, pemerintah, BPJS dalam penyelesaian hak para pekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pesangon dan hak pekerja dapat memenuhi syarat kepailitan karena memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada lebih dari satu kreditur atau pekerja. Dalam kondisi tersebut, pengajuan pailit dapat diajukan oleh kreditur atau debitur itu sendiri maupun pihak-pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPI. Serta perusahaan yang dinyatakan pailit, maka seluruh harta kekayaannya akan masuk ke harta pailit yang akan digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Adanya berbagai jenis kreditur dalam kepailitan, yaitu pekerja sebagai kreditur preferensial yang didahulukan haknya seperti pesangon dan BPJS, kreditur separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan, serta kreditur konkuren yang memperoleh pelunasan secara proporsional dari sisa harta pailit. Kasus gelombang PHK menunjukkan pengurusan harta pailit yang dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan kepada pekerja dan kreditur melalui pemberesan harta pailit atau kemungkinan perdamaian. Kepailitan juga dapat berakhir apabila putusan pailit dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi atau dicabut atas anjuran hakim pengawas. Dalam dunia bisnis, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kepailitan justru mengajarkan bahwa setiap pelaku usaha harus belajar bangkit, bertanggung jawab, dan mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah secara adil. Semoga dengan pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita bahwa hukum bisnis hadir untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam dunia usaha. Dengan itu, semua permasalahan dapat diselesaikan dengan aturan yang tertib dan teratur. Melalui hukum kepailitan, kita dapat memahami pentingnya kejujuran, perlindungan hak, dan keseimbangan antara debitur serta kreditur. Karena dalam bisnis bukan hanya keuntungan yang penting, tetapi juga tanggung jawab.
sekian video dari kelompok kami mengenai kepailitan dalam hukum bisnis. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.